I know that I had everybody on my side. Hai. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Hidayatul Sujiani. I'm Menikmati Fitria. Saya Syahrul. My name is Sri Rahmaniarti. I'm Sri Murianti. Welcome back to Resa's channel. In this video, I want to explain about puisi. Nah, langsung saja. Kata puisi berasal dari bahasa Latin, poetry, yang berarti membuat atau to make dalam bahasa Inggris. Nah, sebuah puisi dibuat atau disusun dari kata-kata. Nah, setiap kata yang terdapat dalam bait puisi mengandung makna yang bukan sekedar untuk memperindah puisi. Namun, jika dikaji lebih dalam, kata-kata tersebut dipakai oleh pencipta puisi untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan pandangan hidupnya, sehingga puisi menjadi sebuah struktur yang berbeda dengan dibandingkan dengan teks yang lainnya. Oke, adapun puisi menurut Gill dalam Maisunur pada tahun 1995 nomor 4 dan 6 yang menjelaskan secara rinci bahwa puisi dibuat secara khusus untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan. Jadi, secara ringkas dapat diartikan sebagai salah satu genre sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya lewat cara khusus. Oke, I think that's enough for me. Jadi puisi itu ada dua, yaitu puisi baru dan puisi lama. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri puisi baru dulu. Yang pertama, nama pengarang atau penulis puisi diketahui. Yang kedua, tidak terikat jumlah, baris, rima, dan irama. Yang ketiga, mempunyai gaya bahasa yang dinamis atau berubah-ubah. Yang keempat, puisi cenderung bersifat simetris atau memiliki bentuk rapi. Yang kelima, lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Yang keenam, puisi biasanya berbentuk 4 seruntai. Yang ketujuh, terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Yang kedelapan, pada tiap gatra terdiri dari 4 sampai 5 suku kata. Yang kesembilan, puisi baru umumnya berisi tentang kehidupan. Selanjutnya, ciri-ciri puisi lama. Yang pertama, anonim atau tidak diketahui siapa penulis puisi. Yang kedua, terikat pada jumlah baris, rima, irama, diksi, intonasi, dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki gaya bahasa yang statis dan tetap atau tetap dan klise. Yang keempat, merupakan sastra lisan karena disampaikan dan diajarkan dari mulut ke mulut. Demikian penjelasan tentang ciri-ciri puisi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor penerjemahan puisi. Langsung saja, menurut Suryawinata, ada 3 faktor yang ditemui oleh penerjemah saat menerjemahkan puisi. Yang pertama itu kebahasaan, yang kedua estetika dan sastra, dan yang ketiga sosial dan budaya. Dalam kebahasaan, di kebahasaan kita akan membahas unsur stilistik dan sintaksis, dan bagaimana penerjemah menemukan padanan kata, struktur frasa, dan lain-lain dalam bahasa sasarannya. Di mana stilistik sendiri yaitu ilmu gaya bahasa yang digunakan untuk mengkaji suatu makna dalam sebuah karya sastra seperti puisi. Jadi dengan adanya stilistik dalam puisi, kita dapat memahami makna atau adanya unsur stilistik yang dikuasai oleh penerjemah, kita akan lebih memahami makna yang sesungguhnya terdapat dalam sebuah puisi tersebut. Mulai dari struktur bahasanya, penggunaan kata, hingga mengamati antar hubungan pemilihan katanya. Kemudian juga menyangkut unsur sintaksis, di mana unsur sintaksis itu struktur
fisik dari visi yang mampu dilihat seperti diksi, pengimajinasiannya, kata konkretnya, majas, versifikasi, dan tata wajah visi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu estetika dan kesastraannya. Penerjemah akan dihadapkan pada masalah bagaimana menuliskan kembali sebuah visi dalam bahasa sumber yang indah dan penuh makna menjadi visi dengan nilai, makna, dan gaya yang setara dengan bahasa sasarannya. Yaitu di sini penerjemah akan dituntut untuk menjaga estetika dan kesastraan sebuah puisi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran, bahasa sumber dari bahasa sasaran, agar nilai dan makna dan gaya puisi tersebut tidak berkurang sama sekali. Kemudian yang ketiga yaitu sosial budaya. Seorang penerjemah diuji kompetensi pemahaman lintas budayanya, meskipun penerjemah akan dipaksa memindahkan semua ungkapan sosial budaya dalam bahasa sasaran, meskipun sulit sekali menemukan padanan dalam bahasa sumber, sehingga pesan dan keindahan yang terdapat dalam puisi asli bisa sampai kepada pembaca sasaran dengan selamat. Jadi pada faktor sosial budaya itu penerjemah akan dituntut untuk tidak menghilangkan nilai sosial budaya dalam puisi tersebut, sehingga ketika pembaca dapat menangkap makna atau nilai sosial budaya yang terkandung dalam puisi tersebut. Saya kira itu saja. Jadi materi yang berikutnya ini ada the factor of translation poetry. Jadi di situ bagaimana hal-hal yang menyangkut tentang mentranslate puisi yang digunakan penerjemah. Nah, menurut Serialinata tahun 2000 itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam mentranslate-nya. Di situ translator akan menemukan apa-apa yang harus perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu ada language. Nah, di language itu bagaimana unsur-unsur statistik digunakan dalam mentranslate poetry. Nah, di unsur-unsur statistik itu dia harus memiliki unsur aspek keindahan di dalamnya. Nah, kemudian di sintaksis bagaimana menyusun kata dari kata menjadi kalimatnya agar sesuai dengan agar sampai ke dalam bahasa sasaran. Jadi how to translate or find equivalent word. Jadi bagaimana penerjemah itu menemukan padanan kata atau struktur kata hingga kalimat. Kemudian itu ada estetik dan literasi. Dan jadi yang kedua ini ada estetika dan kesukaan. Nah, di sini penerjemah akan menemukan dengan masalah yang cukup rumit, yang mana menuliskan kembali puisi dalam bahasa sumber agar sampai ke bahasa targetnya. Nah, kemudian yang ketiga ini ada sosio-kultural. Nah, di situ dia menyangkut tentang sosial kebudayaan dari para translator itu. Nah, di situ seseorang akan diuji kompetensi sosio-kulturalnya. Nah, di situ penerjemah akan menemukan sebuah mencetakkan sebuah sosial kebudayaannya ke dalam bahasa targetnya, sehingga dia the message, the beautiful content, the original form, sampai kepada pembaca sasarannya dengan selamat. Mungkin itu dari materi tentang faktor dari translation poetry. Jadi ada 3 hal yang harus sangat diperhatikan dari para penerjemah. Sekian untuk the factor of translation poetry.
like to explain about the difference between puisi Indonesia and puisi translate. Oke, perbedaan antara puisi Indonesia dan puisi translate. Puisi Indonesia dan puisi translate itu tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan karena kedua puisi ini hampir sama. Kedua puisi ini mengutamakan rimanya supaya puisi tersebut menjadi puisi yang lebih indah dan bermakna. Oke, puisi Indonesia dan puisi translate ini terdapat banyak penyimpangan bahasa. Yang pertama, penyimpangan leksikal, penyimpangan sintaksis, penyimpangan fonologi, dan semantis. Oke, yang pertama, penyimpangan leksikal. Penyimpangan leksikal itu penyimpangan makna kata-kata dari makna yang ada di dalam kamus. Jadi penyimpangan leksikal ini dia berbeda maknanya dari dalam kamus. Contohnya pada puisi Indonesia yang berjudul Kerawang Bekasi karya Chairul Anwar, terdapat penyimpangan leksikal pada bait pertama baris pertama pada kata terbaring yang maknanya menyimpang dari makna yang ada dalam kamus. Kemudian bait kedua baris kedua pada kata berdesak. Oke, pada puisi terjemahan yang berjudul Di Luar Keputusan karya Rabindranath Tagore, terdapat penyimpangan leksikal pada baris pertama pada kata menyekap. Kemudian baris kelima pada kata bersimbang. Oke, next penyimpangan sintaksis. Penyimpangan sintaksis yaitu penyimpangan bahasa dalam puisi yang terjadi dalam struktur kalimat. Jadi penyimpangan sintaksis ini tidak seperti puisi yang pada umumnya. Dia diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Contoh pada puisi berjudul Kerawang Bekasi karya Chairul Anwar, terdapat penyimpangan sintaksis pada bait pertama baris pertama pada akhir kalimat penulis tidak menggunakan tanda titik dan lain sebagainya. Kayak penyimpangan fonologi, yaitu penyimpangan yang terjadi dalam lingkup bunyi. Hal ini terjadi untuk kepentingan rima. Kemudian penyimpangan sintaksis, semantis. Lagi Kak. Oke. Terakhir penyimpangan semantis, yaitu penyimpangan bahasa dalam tataran makna. Maksudnya makna dalam puisi tidak merujuk pada suatu makna, namun merujuk pada makna ganda. Jadi puisi penyimpangan semantis itu memiliki makna ganda atau memiliki dua makna. Contohnya pada puisi Indonesia yang berjudul Kerawang Bekasi karya Chairul Anwar, pada bait pertama baris pertama pada kalimat terbaring yang tidak menunjuk pada satu makna, namun menunjuk pada makna ganda atau menunjuk pada dua makna. Oke, cukup sekian dari saya. I think that's enough for me. Thanks for attention. The songs for you when you get down and better. Shawty, I'll be there for you. We'll be like Bonnie and Clyde. I'll be everybody else. You and me against the world, girl. You'll be my B, I'll be your J, yeah. We'll be so dangerous in love, girl. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh. Shawty, we could go. Don't need no luggage, na 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 na. Don't need no stress, got na 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 na. Just me and your sounds alright, girl. I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you.
frasa kalimat yang melenceng jauh dari struktur aslinya. Nah, penerjemahan literal mengatakan struktur frasa dan I can't think nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and you sounds alright, girl. I want nobody but you. 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 Better if I say there's songs for you when you feel down and bitter. Shawty, I'll be there for you. We'll be like Bonnie and Clyde, how we everybody else, you and me against the world, girl. You'll be my B, I'll be your J, yeah. We'll be so dangerous in love, girl. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and you sounds alright, girl. I want nobody but you.